Semakin jauh seorang melangkah, semakin banyak hal yang ternyata bisa lepas. Di sesi ini, kita akan mendengarkan surat dari mereka yang sudah cukup lama meninggalkan umur 20-an. Selamat datang di sesi terakhir hari ini. A Letter to Me in My 20s. Hai Reda, pertama-tama terima kasih. Terima kasih karena kamu akhirnya memutuskan untuk melepas fisika. Pelajaran yang menyiksamu di SMA, yang nilainya, coba dilihat itu. Ini saya milih yang udah kelas 3 loh, kelas 3 yang semester. Ya, karena kalau yang ambil kelas 2-nya semesternya fisikanya 4, jadi agak gimana sih ngasih contoh, enggak banget ya. Yang nilainya enggak pernah lewat dari angka 5. Padahal kamu anak IPA dan bercita-cita jadi dokter atau pilot. Memang waktu melepaskan fisika kamu enggak bahagia. Setelah jungkir balik selama 3,5 tahun, nah saya termasuk yang kebagian kelas 1-nya 1,5 tahun. Karena pada waktu itu menterinya tiba-tiba memutuskan untuk memulai tahun ajaran baru tidak di Januari tetapi di Juni. Jadi saya ketambahan 0,5 tahun. Bayangkan kalau nggak nambah 0,5 tahun, saya pasti nggak naik kelas. Beneran deh. Sampai akhirnya lulus dengan nilai 6,5. Tahu-tahu kamu belok masuk sastra. Biologi, kimia, dan analit yang kamu suka langsung kamu lupakan. Sialnya pilihanmu yang baru itu bikin kamu jadi gak punya cita-cita. Kamu gak tahu nanti kalau lulus sastra Prancis, kamu bakal jadi apa? Gimana mau sukses? Tapi sebentar, sebenarnya apa itu sukses? Di umurmu saat itu, sukses sebenarnya kata asing. Mungkin karena Mak dan Pak nggak pernah membahas kata itu di meja makan. Dan tidak menyebutnya sebagai tujuan hidup. Jadi orang penting, pejabat, kaya raya, nggak pernah dibahas tuh. Pak yang pada saat itu bekerja sebagai wakil atase perdagangan di kedutaan Perancis, tiap hari naik bis, bawa tas kresek berisi bekal dari rumah. Mak santai berbeca dan berbemo kemana-mana. Jadi kamu nggak tahu arti sukses yang dipahami teman-temanmu yang harus punya mobil di umur sekian, yang harus punya tabungan sekian besar di umur berapa. Gitu. Tapi kamu tahu satu hal, yaitu kamu harus punya pekerjaan. Karena Mak selalu bilang bahwa bahwa perempuan itu harus kerja supaya otaknya nggak karatan. Laki-laki juga sih harus kerja. Harus tetap kerja. Karena itu tidak saja membuat otakmu beres bekerja, tetapi juga sebenarnya adalah tanda bahwa kamu bersyukur atas apa yang telah diberikan Tuhan kepadamu sebagai bakatmu, sebagai kemampuanmu. Itu kamu syukuri dengan bekerja, dengan berkarya. Dan jangan lupa untuk punya uang untuk diri sendiri. Kenapa? Karena kamu gak pernah tahu apa yang terjadi nanti di depan sana. Jadi punya uang sendiri itu penting. Sekarang pertanyaannya, kerja apa? Kamu belum tahu. Masa kuliah berjalan. Awalnya kamu semangat belajar. 2-3 semester pertama nilaimu banyak A-nya. Sampai belum apa-apa sudah ditawarin jadi asdos. Tapi setelah itu semuanya melorot. Jadi B, bahkan C, ada D. Kalau sekarang gak boleh ya, gak boleh ada D kayaknya ya. Kamu terus sibuk nongkrong dan nyanyi bareng Ari Malibu. Nama panggung kalian Ari Reda. Sempet sih terlintas,
Apa jadi penyanyi aja ya? Tapi kamu buru-buru menepis karena kamu tuh grogian. Naik panggung tenggorokan kering, dengkul gemeteran, beser, ini. Barusan saya ke belakang tuh karena saya beser. Gimana mau jadi penyanyi? Pernah juga kamu tertarik melamar jadi pramugari maskapai asing, konon gajinya besar. Lulus kuliah pun gak wajib. Tapi begitu membayangkan harus dandan pas lewat tengah malam supaya bisa siap untuk terbang subuh, kamu langsung malas. Batal. Teman-temanmu sudah punya rencana, ada yang mau kerja di kedutaan, ada yang ingin ke bank, jadi humas, kamu tetap blank. Tapi satu hal kamu tahu pasti, kamu sangat suka membaca. Majalah-majalah Perancis yang Pak bawa pulang kamu lahap. Cintamu pada majalah itu nanti akan membuka jalan. Oh ya, majalah-majalah itu bakal kamu simpan kok sampai nanti. Lalu apa sih sukses? Kamu tetap nggak paham, kebangetan sih. Tapi kamu tahu satu hal, kamu perlu uang jajan tambahan untuk memenuhi hal-hal yang kamu suka. Nonton film, kamu bahkan lebih memilih nonton ketimbang ikut ujian. Keterlaluan sih, tolong jangan ditiru ya, apalagi buat yang baru kuliah itu jangan deh. Tidak baik untuk kesehatan jiwa raga orang rumah. Buat kamu sih nggak apa-apa. Oke, beli buku. Nah, salahkan mak dan pak karena mereka yang bikin kamu tergila-gila buku. Beli majalah import yang datangnya udah pakai getek tapi masih mahal juga. Kamu putar otak gimana caranya bisa menikmati semua itu tanpa minta duit tambahan pada mak. Jawabannya datang dari hal yang kamu bisa dan pelajari selama ini yang selama 2-3 semester awal kamu abaikan. Yaitu kamu menguasai bahasa Perancis. Kamu bisa menerjemahkan, kamu bisa bahasa Inggris, kamu bisa menerjemahkan. Kamu terjemahkan cerita-cerita yang kamu suka, kirim ke majalah, dimuat, dapat honor. Kamu senang bisa menghasilkan dari hal yang kamu cintai. Ternyata uang bukan segalanya yang kamu cari juga. Ketika ada yang minta diajari nyanyi demi tampil di Jepang, whoops, kok kenapa gambarnya ketinggalan banyak banget nih. Nah tuh, kacau banget kan? Anak kuliah apa nih? Tuh coba dilihat itu yang sebelah nongkrong gak jelas itu tuh ya, nomor 2 dari kanan di sebelah bawah. Aduh ampun, jongkok gak jelas. Bikin-bikin macam-macam. Saya rajin banget bikin acara-acara kayak gini. Tapi kalau misalnya ada dosen, bikin ini dong, bikin festival. Saya pasti mau buat. Tapi begitu kita akan kuliah pengganti jam 7 ya. Saya memilih tidak datang. Nah ini dia Ari Reda yang saya bilang tadi. Rambut saya dulu panjang loh, sepinggang. Dan suka dikepang. Tahu gak sih saya kemarin waktu nyusun-nyusun ini saya sebel banget lihat gaya saya, sengak banget ya jadi orang. Asli. Kalian pasti gak mau temenan sama aku loh kalau kamu kenalan aku di sini, sumpah. Itu lihat, oh my god. Embarrassing. Maunya apa sih Red? Oke, nah ini dia, mau pergi ke Jepang. Ikut ke Jepang meskipun gak dibayar. Ketika orang itu malah ngajak kamu ikut ke Jepang, menari, asal kamu mau nari, kamu langsung bilang iya. Padahal terakhir kali kamu menari pas ujian SD. Terus gara-gara berangkat ke Jepang, kamu gak lulus. Bahkan 3 mata kuliah sekaligus. Teman-teman bilang kamu nekat, tapi kamu senang. Dan aku juga senang kamu milih itu. Terima kasih Red. Lalu kamu berhasil dapat beasiswa summer course sebulan di Dijon, Perancis. Tapi lumayan ya. Terima kasih. Tapi kamu ingin lebih, emang orangnya suka gitu. Yang giliran dia suka maunya lebih, yang tidak terlalu disuka dibuang-buang. Oke, tapi kamu ingin lebih. 1 bulan sebelumnya kamu berangkat untuk keliling Eropa.
Duitnya dari mana? Bongkar tabungan. Hasilnya sebulan penuh kamu jadi traveler gembel. Ini saya bersama seorang teman benar-benar gembel. Jadi malam hari jam 11, 12 kami naik kereta memilih jadwal, memilih kota berikut yang kami bisa tidur malamnya. Jadi nggak nginep di hotel. Bangun pagi jam 5 sudah di kota lain, kami mandi di stasiun, sikat gigi, taruh tas di loker, lalu jalan sampai mau mati rasanya di kota itu, sampai jam 12 malam lagi, pindah ke kota lain, terus begitu selama sebulan. Nggak mau rugi soalnya, karena tiket ini lumayan harganya dan harus dipakai selama 2 bulan. Saking kepengen hemat, kalau teman-teman lihat di situ ada sosis ya, di meja. Itu hemat, kami ingin sangat sekali hemat dan membeli susu dalam ukuran besar supaya bisa diminumnya nanti gitu. Kami lupa kereta itu tidak ada AC, jadi bangun pagi susunya udah jadi yogurt. Kacau. Sebulan penuh kamu jadi traveler gembel, tidur di kereta, mandi stasiun, kecopetan. Tapi pacaran sebentar. Semua kamu jalani, Amsterdam, Frankfurt, Roma, Venesia, Florence, Madrid, Barcelona, Wina, Pisa, Innsbruck, Luxembourg, Brussel, Antwerpen, semua, dan masih banyak kota lain. Banyak kamu datangi, teman-teman bilang kamu gila, tapi kamu bahagia, dan itu yang penting. Ini di yang sebelah Fontana di Trevi di Roma, itu di Reims sebelah yang ngaco banget itu ya, ketahuan lah ya tangannya siapa tuh, tangan saya tuh. Saya tuh oknumnya. Ini kami mengunjungi guru bahasa Perancis kami di waktu itu dia ada di kota ini. Kira-kira tahu ya pacar saya yang mana ya? Sumpah ganteng banget. Tapi summer course cuma sebulan. Dia harus pulang. Dia orang Aljazair. Keren banget sumpah. Oke, next. Nanti kita nggak kelar-kelar nih. Oke. Setelah perjalanan seru ke Jepang dan Eropa, akhirnya kamu tahu apa yang ingin kamu lakukan setelah lulus. Jadi wartawan, jurnalis, reporter yang akan berkeliling dunia. Kamu mulai menandai kota-kota yang sudah dan akan kamu kunjungi di agenda kamu yang ada peta dunia di halaman depannya. Asal tahu aja, di umur 60-an nanti, kamu sudah menginjakan kaki di semua benua. Terakhir Australia, ketinggalan satu, Antartika. Mudah-mudahan bisa segera. Amin. Tapi adem ya, agak males. Kamu berhasil bekerja di majalah kesayanganmu, majalah itu. Pekerjaan yang kamu cintai. Saking cintainya sampai kamu lupa kalau kuliahmu belum tamat. Kamu nyaris drop out. Dan mungkin karena hampir DO itu juga tiba-tiba kamu menemukan semangat. Dan pagi sampai sore kerja, malamnya ngetik skripsi, terus bimbingan. Memang akhirnya selesai juga jadi sarjana. Alhamdulillah, lega. Meski, ini malu sih sebenarnya ngomongnya, tapi kan being honest is very important, right? Oke. Meski IPK kamu tuh cuma 2,73 aja. Not even 2,75 aja gak nyampe. Terus tawaran jadi dosen, ya tentu lenyap. Jadi dosen 2,73. Begitu lulus, ada tawaran kerja di kedutaan Perancis. Oh, ntar dulu ini ntar. Nah ini gajinya 4 kali lipat dari gajimu sebagai wartawan. Tapi iya beneran loh, kebangetan banget emang. Tapi kamu malah memberikan tawaran itu
kepada temanmu. Mak heran, bahkan kayaknya agak kecewa sih. Tapi kamu tetap pada pilihanmu, tetap bekerja dengan hati meskipun gaji mini. Kamu gak peduli ternyata soal itu. Kamu memilih pekerjaan yang bikin hatimu bahagia, yang membuatmu merasa hidup dan menyala. Dan itu adalah keputusan tepat. Reda, terima kasih. Terima kasih juga sudah memilih hal-hal yang membuatmu gembira, yang menjadikanmu bisa bangun dan bahkan lari meskipun tidur jauh dari cukup. Terima kasih sudah memilih dan ngotot pada jalanmu sendiri, pada langkah yang kamu ambil, memilih hal-hal yang membuatmu merasa tertantang, terpanggil untuk belajar hal baru dan bereksplorasi. Red, hidup itu suka memberi kejutan yang luar biasa ketika kamu membuka hati dan pikiran untuk hal-hal yang belum kamu pahami. Seperti tentang dirimu, tentang hidup, tentang dunia. Jadi jangan buru-buru bilang tidak untuk hal yang belum pernah kamu coba. Cosmopolitan membawa saya ke New York setiap tahun. Membawa saya ikut konferensi di Bahamas, berenang sama ikan dolphinnya Mariah Carey kabarnya. Tapi saya tidak bisa memastikan apakah itu memang punya Mariah Carey. Saya kemudian bekerja membuka sebuah divisi majalah lifestyle di Kompas Gramedia. Dan itu dia. Kemudian ketika waktunya berjalan terus, ada tawaran yang asik, saya mengambil sebuah pekerjaan yang untuk pertama kali dalam hidup cocok sama ijazah saya, yaitu sastra Perancis dan komunikasi. Kerjaannya, tapi jenis pekerjaannya sangat jauh berbeda. Saya ngurusin komunikasi di sebuah perusahaan migas. 3 bulan saya tidurnya jam 2 terus, bikin kamus sendiri tentang kata-kata di urusan permigasan ini, karena saya datang dari jurusan blush on, jurusan hair conditioner, jurusan palazzo gitu ya, celana palazzo, apa gitu. Tiba-tiba apa, bagaimana? Traktor, oh oke. Helikopter, oh oke, baik. Kalau dulu trainingnya bagaimana membuat kontur-kontur di wajah gitu. Pada saat itu training saya adalah naik helikopter dan pura-puranya helikopternya jatuh ke dalam laut. Sangat tidak menyenangkan. Bahwa kemudian saya punya brevet, yang kalau saya pakai di pesawat, saya bisa tunjukin bahwa saya berhak duduk, saya boleh duduk di pintu emergency karena saya tahu caranya bagaimana mengoperasikan pintu emergency. Lumayan ya, lumayan. Tuh kerjaannya gitu, tiap 2 minggu sekali saya pasti naik helikopter, keliling ke 8 lapangan, bicara dengan teman-teman tentang hal-hal yang mereka ingin sampaikan, apa gitu. Lalu tuh peralatan, sebagai peralatan saya kalau ke lapangan, tasnya sih boleh ya, agak-agak gimana gitu, tapi sepatunya, ya ampun berat banget, sangat berat. Well, keep on going, keep on working, there's no point to stop. Jadi ketika tahun 2017 perusahaan tempat saya bekerja diambil alih oleh pemerintah, saya memutuskan untuk tidak lagi ngantor meskipun ada tawaran untuk bekerja di perusahaan pemerintah. Saya pikir enggak deh ya, saya kepingin main-main pada waktu itu. Dan saya memilih untuk agak-agak serius nyanyi. Ini kami di Jerman waktu itu ikut Frankfurt Book Fair. Terus diajak nyanyi sama Bapak almarhum Yoki. Merasakan betapa serunya menghabiskan waktu menyanyi di depan lebih dari 1.000 orang dan 1.000-1.000-nya ikut nyanyi. Rasanya udah boleh ikutan ke sana aja nggak usah nyanyi di panggung. Kayak lebih seru di sana soalnya. Kemudian buku saya juga kamu masuk di London Book Fair, lalu diterbitkan. Pura-puranya jadi kayak orang Beatles gitu ya, kayak Beatles ya. Nyebrang di Abbey Road,
Kamu tidak tahu setelah ini ada sebuah mobil yang ngebut dan hampir menabrak saya. Karena terus dia teriak, bukan hari ini jadwalnya nyebrang. Oh maaf, saya bukan orang sini, maaf. Ya itu jadi sempat bermain. Nah kemudian tahun 2019, hal-hal yang saya kerjakan pada awalnya saya pikir lebih pada rasa senang. Ternyata membawa saya ke banyak hal baru. Menjadi salah satu penulis yang mewakili Indonesia untuk London Book Fair bersama Di Lestari, Leila Hudori, Nirwan Dewanto. Nah itu waktu launching bukunya, kemudian menyanyi dan membacakan cerita di sekolah-sekolah di Inggris, di perpustakaannya. Nah itu kalau nanti kalian, bukunya ada di, kita lewatin aja ya. Oh ya ini lucu sih karena, nyampe juga di pintu birunya Hugh Grant. Enggak penting, Notting Hill. Oke, beberapa buku. Ini, nah kita lanjutkan. Reda, jangan khawatir soal masa depan. Belum atau enggak tahu mau jadi apa, mau enggak punya cita-cita yang jelas-jelas banget, itu enggak apa-apa. Jangan takut membuat keputusan yang berbeda. Jangan takut salah. Jangan takut mengejar mimpi meski sepertinya aneh atau tak biasa. Itu salah adalah hal yang biasa dan emang harus kejadian kok supaya kamu tahu mana yang benar dan mana yang enggak. Teruslah belajar, berani mencoba, tidak malu bertanya, tidak takut gagal karena pada dasarnya gagal adalah bagian dari kita. Dari kecil, dari bayi kita sudah gagal, mau jalan aja jatuh-jatuh dulu, mau berlari jatuh-jatuh lagi, sudah biasa. Jadi santai aja. Dan jangan pernah merisaukan lagi bentuk hidungmu yang gak semancung Pak dan Mak. Gak penting. Kamu tahu gak sih pas saya umur 7 tahun tuh saya pernah bilang pada ibu saya akan kumpulkan uang banyak-banyak karena saya mau operasi hidung biar mancung. Gak penting hidung baru karena gak ngaruh juga. Lakukan hal-hal yang kamu ingin lakukan. Mau buat album, mau pergi kemanapun, jalan. Kalau itu membuatmu gembira, lakukanlah. Yang kamu perlu tahu ini, di usia 20-an, kamu sedang membangun perjalanan yang penuh kejutan. Tumbuhlah, berkembang, nikmati setiap detik dari prosesnya. Reda, tidak ada yang terlalu awal atau terlalu terlambat untuk kamu belajar sesuatu. Karena setiap saat adalah tepat dan belajarlah dari semua orang. Terima kasih Reda atas pilihan-pilihan dan jalan serta kelokan yang kau ambil. Meski kau tak tahu akan berujung kemana. Jangan pernah takut, coba aja. Pada suatu waktu di COVID, ada teman mengajak saya untuk menari dan ditayangkan di video. Aduh ampun, badan kaku kayak penggaris besi diajak nari. Tapi kenapa tidak? Kenapa tidak? Kalau orang tanya, kenapa? Kenapa tidak? Red, 4 bulan dari sekarang, usiaku 63 tahun. Terima kasih. Aku bisa berdiri tegak, gembira, dan berani karena kamu. Terima kasih. Everyone has their own version of what they would have done differently in my 20s. Dan setelah mendengarkan cerita-cerita tadi, kita jadi tahu bahwa itu bukan soal penyesalan. Tapi hal-hal kecil yang sekarang bisa kita pikirkan lebih pelan-pelan lagi. Well, we don't need to rush. We don't need to get it all right. All we need is just to keep going. Ladies and gentlemen, goodbye for now. We will see you on the next session.